sudah pernah ganti handle-nya ini kemarin, kemudian patah, yang ini patah ya, sudah diganti tapi nggak bisa. Nah, buat kalian yang punya masalah seperti saya ini, kita akan perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki panci presto ini? Silahkan simak video berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah Vicenza panci presto yang 8 liter ya. Ini udah lama ya, dan kondisinya sudah seperti ini. Ini gagangnya kan harusnya menghadap ke atas ya, ini menghadap ke bawah. Kemudian ini juga tutupnya, penguncinya itu udah patah ya, ini diganti, ini nggak bisa, sehingga kalau masak daging itu nggak bisa empuk. Jadi kita akan perbaiki, dan buat kalian yang punya masalah yang sama, kalau punya panci presto seperti ini jangan langsung dibuang ya, bisa kita perbaiki. Tinggal kita cari cara ataupun spare partnya bagaimana cara memperbaiki panci presto ini ya. Ini Vicenza. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk perbaikan dari Vicenza ini ya. Nah, ini karetnya itu udah warnanya udah kuning-kuning begini ya. Ini biasanya kalau udah kuning ini sudah gampang retak atau patah. Sebenarnya kalau tidak patah sih tidak apa-apa ya, cuman kalau patah teman-teman bisa ganti juga. Ini karena udah lama, saya ganti aja ya, saya ganti. Nah teman-teman bisa cari yang ukuran 24 ya. Jadi untuk memastikan teman-teman yang lama ini diukur ya, diukur dulu baru beli, jangan sampai salah, kan ada ukuran 22, 20 dan 24. Nah ini saya ambil yang 24. Caranya gampang ya, tinggal langsung dipasang aja. Nah ini juga boleh dibersihin dulu, nanti baru dipasang juga boleh. Saya yang praktekin aja ya. Yang kotor-kotor bisa kita lepas ya. Nah gini, nah ini 24 tuh pas banget ya, 24 tuh pas kan. Nah ini saya lepas dulu ya, karena ini udah nggak dipakai. Nah selain tadi beli karet, saya juga sudah beli untuk pegangannya. Nih seperti ini ya, ini satu set ya, satu set atas bawah. Jadi usahakan beli satu set atas bawah, sudah ada bautnya ya. Nanti linknya saya kasih bawahnya di deskripsi ya. Ini harganya nggak nyampe 50.000 lah ya, 50.000. Kemudian jangan sampai salah pasang ya, jangan sampai salah pasang. Nah, seperti ini kan nanti begini nih tuh. Jadi ini di atas, ini di atas ya, di atas berarti untuk ini ya. Ini bautnya juga sudah ada, ini baut, oh bautnya sama ada iniannya juga ada. Nah sekarang kita pasang di sini ya, kan di sini ini pasti ada lubangnya nih, ini lubang ini ya. Nah ini ada lubangnya, nah pasangnya gini tuh. Kalau dari dalam kelihatan nggak seperti ini ya. Nah seperti ini ya, udah pas. Nah tinggal dibaut aja nih. Agak meleset sedikit ya ukurannya ya, meleset sedikit. Kita baut. Kita pasang bautnya. Oke, satu. Nah ini satunya itu agak miring dikit nih, tuh agak miring ya. Ini ternyata nggak pas, tapi masih bisa sih pasang walaupun miring nih. Ini agak kendorin dikit. Nah jadi bisa ya,
bisa dipasang, kendorin, dan nyesuaiin tuh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah ya, ini bisa dipasang tuh ya, kelihatannya ini sama ini. Nah itu aman ya, bisa dipasang. Oke ya, kencang. Nah ya agak longgar sedikit lah, tapi nggak apa-apa tuh ya, kalau longgar sedikit. Ini agak nggak pas memang karena bukan aslinya ya, tapi ada untuk lubangnya masih ada ya. Ini udah kepasang. Kalau ini masih kurang kencang ya teman-teman ya, harus masangnya agak kencang biar nggak goyang-goyang ya, sedikit lah, lumayan lah ya. Kemudian setelah itu kita pasang karetnya. Karetnya nih kita pasang seperti ini. Nah karet sudah kepasang. Nah untuk yang atas ini sudah selesai ya. Tuh emang nggak persis seperti aslinya ya, jadi agak sedikit beda nih. Cuman ya ini tuh agak sedikit beda, kurang rapat lah, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian itu untuk yang ini, nah kita lepas juga ini, kita kendorin dulu bautnya di sini, kendorin. Nah sebenarnya kan posisinya kebalik ya, harusnya begini. Nah kita ganti sekarang yang barunya. Ini harus menghadap ke atasnya slot ini. Nah itu tinggal kita pasang baut. Ada ringnya ya, bautnya ada ringnya. Nah itu kita kencangkan bautnya. Nah udah beres ini ya, ini udah kencang. Kalau yang bawah tuh bisa kencang ya, ini kencang banget nih. Nah sebenarnya secara fungsi ini sudah bisa dipakai ya. Karetnya udah kita ganti, ininya juga udah kita ganti yang baru. Kemudian kalau makainya begini ya, nah seperti ini posisinya ada panahnya tuh di sekitar ini, slot ini ya, kan ada panahnya di sini. Ini ada tanda panah juga ya, ada tanda panah, ini tanda panah. Jadi pada saat masang seperti ini, panah ketemu panah, baru ditutup. Angkat sedikit, putar, set. Nah, udah teman-teman ya, ini beres ya. Nah kalau untuk ini kan pilotnya ya di sini ya. Pilotnya ini karena ini masih bagus, nggak ada masalah, jadi nggak perlu diganti. Ini masih bagus ya. Ini bisa diganti juga pakai yang ini ya, jadi nggak perlu diganti kalau emang belum saatnya diganti. Kalau masih bagus ya, yang penting bersih. Ini kita bisa bersihin di sini ya, ini dicuci ya, nanti dicuci yang bersih gitu. Oke, nah ini sudah mulai apa namanya, mulai kuning-kuning seperti ini, kerak-kerak ini. Ini saya bersihin ya, biar bisa kinclong lagi. Nih nggak pas ya. Nah saya bersihin ya sebentar. Kalau untuk aluminium ya, buat bersihin ini teman-teman bisa pakai, cari nih di online nih. Ini biasa saya bersihin buat mesinnya, blok mesin. Nah caranya cukup gampang, cuma semprot gini. Nah udah tuh, pakai kuas. Nah pakai kuas begini, pakai kuas itu nggak gosok, biar kerak-kerak atau jamur-jamur yang ada di aluminium ini bisa hilang. Nah, ini khususnya untuk bersihin kerak sama oli-oli ya kalau di mesin ya. Tapi kalau untuk di peralatan rumah tangga
bisa juga untuk bersihin kayak jamur-jamur lah gitu. Nih, ini bonus aja nih teman-teman ya, rahasianya kalau pengen yang serba aluminium mengkilap lagi tadi, saya sarankan beli nih, khusus yang aluminium ya, kayak panci-panci gitu ya. Nah, kalau untuk jamur-jamur aluminium ini bisa hilang tuh, kelihatan ya, bisa mengkilap ya. Nanti tinggal dicuci lagi pakai air sabun udah bersih ya, nggak perlu amplas ya, cukup pakai kuas. Kalau kurang bisa disemprot lagi, ditambahkan, atau di sini juga boleh. Nah gitu juga boleh. Yang kerak-kerak di samping seperti ini tuh, bisa bersih ya. Ya itu salah satu cara saja ya, kalau teman-teman pakai pembersih lain juga boleh saja, silakan. Nah ini hanya berbagi saja ya, bagi yang biasa saya lakukan. Ini sih masih bersih sebenarnya, karena memang jarang dipakai ya. Kalau untuk presto sebenarnya bisa dipakai untuk masak apa aja. Nah udah ya, sementara gitu dulu, nanti saya cuci. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan untuk masang yang di tengah ini ya. Nah ini sebenarnya untuk buka ini bisa pakai tang atau penjepas, cuma kalau kendor ya tinggal dibuka saja. Nah kita ambil dulu ininya, tinggal ditarik. Nah ini tinggal dikendorkan saja. Nah kemudian untuk pembelian tadi ya, ini saya kan beli paket tadi, ternyata udah dapat ya untuk iniannya ya. Nah untuk saringannya ini udah dapat. Nah tinggal dipasang aja seperti ini, kemudian murnya kita kencangkan. Nah ya udah gitu aja teman-teman, gampang sekali tuh. Mau pakai tang juga boleh, yang penting ini kepasang. Nah seperti ini. Nah ini tinggal ditaruh lagi. Nah jadi bisa ya, sama ya. Nah kalau untuk yang ini juga dapat ya teman-teman tuh. Jadi ini sama itu dapat satu paket pembelian tadi ya. Itu juga bisa diganti juga di sini. Kalau misalnya ada masalah bisa diganti. Ya. Ini harus kendorin ini ya. Kendorin juga sama. Nah, ini posisinya di sini ya. Jadi boleh diganti, boleh tidak ya. Kalau sekiranya masalah bisa diganti. Nah kalau yang sudah diganti nanti spare partnya kita simpan. Oke ya teman-teman. Nah kemudian tadi udah kita bersihkan untuk apa namanya, atasnya ya, pakai tadi pembersih. Ini kelihatan lebih mengkilap ya, lebih jamur-jamurnya itu bisa hilang. Ini kalau tidak hilang bisa diulangi lagi 2 kali lah gitu. Ini kan belum saya lap ya, cuma dibersihin aja pakai air tuh, ya. Baik teman-teman, buat yang punya Vicenza ataupun Presto yang lain yang ada masalah dengan pegangan, ada masalah dengan pilotnya ini, teman-teman bisa mengganti dengan mencari spare part di online. Ya sekian, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekali lagi, tidak harus beli yang baru. Jika panci Prestonya bermasalah, bisa pakai cara ini ya, tinggal dipraktekkan saja. Ini juga gampang ya. Nah, udah mantap ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe channel ini dan sampai jumpa.